Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu saya ucapkan juga kepada saudara-saudara saya yang beragama lain. Izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin mencoba memperkenalkan sebuah solusi buat teman-teman teknisi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah saat ini saya telah menerbitkan sebuah edisi panduan tutorial teknisi laptop volume 1. Kenapa saya tulis volume 1? Karena saya membuat project untuk tutorial ini menjadi beberapa seri. Dan alhamdulillah untuk materi volume 1-nya ini telah saya selesaikan. Tentunya setelah volume 1 ini launching, untuk volume 2, untuk materi volume 2-nya sudah mulai saya kerjakan. Jadi insya Allah tidak membutuhkan waktu lama. Untuk volume 2-nya pun juga akan segera saya launching. Langsung saja, apa materi yang saya berikan pada tutorial ini? Seperti jika kita mempelajari sebuah sirkuit elektronik pada umumnya yang lain, tentu hal utama yang paling mendasar yang perlu kita pahami adalah tentang distribusi power. Yang mana kita telah tahu bahwa umumnya laptop itu mengambil powernya bisa dari adaptor dan dari baterai, yang nanti intinya dari kedua sumber power itu hanya akan digunakan salah satu saja untuk dikonsumsikan ke beban. Ini saya jelaskan nanti di dalamnya bagaimana proses seleksi dari kedua sumber power ini sehingga tegangan utamanya hadir 19 voltnya. Kemudian 19 volt ini setelah hadir akan didistribusikan kemana saja. Di sini saya jelaskan juga, nanti Anda tinggal ikuti step by step. Seperti misalkan ini, tegangan 19 volt diturunkan menjadi 3 dan 5 volt oleh blok power DC-DC atau biasanya dikenal dengan IC power 3 dan 5, seperti itu ya. Nanti apa saja yang menjadi syarat agar 3 dan 5 volt ini hadir, gitu ya. Di sini saya jelaskan cara instalasinya. Blok ini mendapat tegangan kerja dari mana? Bagaimana prosesnya 3 volt ini hadir, 5 voltnya hadir, Anda nanti bisa ikuti sendiri. Di sini banyak sekali saya jelaskan. Langsung saya tuntun ke skema. Kemudian 19 volt ini selain diturunkan menjadi 3 dan 5 volt, juga menjadi power pembangkit untuk blok sistem seperti VCC CPU core, VCC GFX, VCC RAM. Di sini saya jelaskan, nanti Anda bisa langsung lihat bagaimana skemanya, bagaimana instalasinya, gitu ya. Nah, seperti ini. Setelah 3 voltnya hadir, distribusi tegangannya kemana saja? Oh, untuk membangkitkan AC.
untuk IC BIOS, power button dan sebagainya ya. Anda nanti bisa ikuti. Terus distribusi 5 voltnya kemana saja. Di sini ada semua, tinggal Anda ikuti. Ini yang tidak kalah penting, di dalam kita belajar power, kita harus memahami konsep power stage, gitu ya. Jadi sebenarnya pembagian power dalam motherboard laptop itu dibagi 3 poin ini. Yang kategori S5 power itu blok apa saja, bagaimana S3 power ini hadir, bagaimana S0 power ini hadir, gitu ya. Anda nanti bisa ikuti, semua saya jabarkan, termasuk bagaimana cara membaca skema, gitu ya. Ini yang sering menjadi kendala untuk teknisi pemula, yaitu memahami skema. Jadi di sini saya memang sengaja membuat materi untuk skema ini, yang tentunya bagaimana cara mencari skema yang sesuai dengan motherboard, jelaskan. Cara membaca diagram, cara memahami simbol dan kode komponen dalam skema, kemudian mencari fisik komponen tersebut ke motherboard, gitu. Itu kan penting sekali ya, gitu. Nah, ini saya sertakan juga video untuk prakteknya dari teori yang sudah saya sampaikan. Jadi Anda nanti bisa putar sendiri bagaimana caranya mengukur tegangan 3 dan 5 volt, gitu ya. IC BIOS, blok EC, switch button, seperti itu ya. Ini saya jelaskan juga apa tujuan dari flashing BIOS, terus peralatan servis apa aja yang perlu disiapkan agar bisa praktek untuk pemula, itu ya. Seperti itu, nanti Anda bisa ikuti sendiri. Saya akan coba memperlihatkan bagaimana isinya. Jadi seperti ini. Bentar. Jadi memang belajar laptop ini memang harus step by step, soalnya materinya sangat kompleks sekali ya. Jadi seperti ini. Saya kenalkan power pada laptop itu. Jika ditinjau dari hadirnya tegangan, power pada laptop dibagi menjadi 2 bagian, yaitu tegangan yang hadirnya sebelum tombol di on. Ini penjelasannya bagaimana, ini saya jelaskan, tinggal Anda nanti baca. Kemudian setelah tombol on, gitu ya. Ya, nanti Anda bisa ikuti panduan saya seperti itu. Terus sumber power utama itu bagaimana? Oh, dari adaptor, dari baterai. Ya, nantinya kan akan digunakan salah satu, makanya membutuhkan sebuah blok separator atau seleksi yang tujuannya nanti akan meloloskan salah satu tegangan, gitu ya. Ini saya jelaskan semua, Anda nanti bisa ikuti. Nah, seperti ini cara proses instalasinya untuk sumber power utama gimana, gitu ya. Nanti Anda bisa ikutilah seperti ini. Memang terus terang memang materi yang saya berikan ini lebih banyak saya tuntun ke skema. Jadi biar Anda terbiasa nanti dengan skema. Jadi untuk analisanya nanti bisa lebih detail, gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, instalasi sumber power dari adaptor itu bagaimana? Anda bisa lihat, ini saya jelaskan. Oh, ini jalur 1 kemana, jalur keduanya kemana, ini ada kejelasannya juga, Anda bisa ikuti. Nah, seperti ini, gitu ya. Ya, kurang lebih ini kan hanya demo. Nanti setelah Anda membeli CD ini ya tentunya Anda nanti akan tahu. Tuh. Terus sinyal pemicunya apa, ini saya tunjukkan, gitu ya. Ini kalau dari baterai ini. Nah, itu
instalasi sumber power jika dari baterai itu seperti apa. Sama sebenarnya. IC yang digunakan apa nanti untuk ya gitu ya. Nah ini jalur 1 kemana, jalur pengisian ini untuk apa gitu ya. Nah ini Anda tinggal ikuti, ini langsung saya berikan sinyalnya apa gitu ya. Nah ini titik pengukuran tegangan 19 voltnya di jalur utama itu acuannya apa gitu ya. Ini karena penting sekali. Jadi misalkan kayak ini contohnya, laptop Anda short itu kan kategorinya bisa terjadi short sebelum tombol power ditekan. Kemungkinan yang lain juga bisa terjadi short setelah tombol power ditekan. Jadi sebelum tombol power itu tegangannya ready, tapi ketika ditekan tombol power langsung short, langsung hubung singkat, arusnya langsung drop. Itu kan ada seperti itu. Makanya kita harus tahu titik pengukuran seperti itu fungsinya. Biasanya di titik pengukuran 19 volt ini ada jumper. Jumper itu semacam gundukan tenol. Itu yang fungsinya untuk menghubungkan antara blok separator instalasi power utama dengan beban. Jadi otomatis misalkan terjadi short, kita kan belum tahu shortnya ini di bagian mana. Bisa di wilayah 1 ini, wilayah separator, bisa jadi di wilayah beban. Makanya caranya kita bisa angkat ini, jumpernya diangkat gitu ya. Baru nanti ketika adapter kita colokan lagi, dia short apa enggak. Ini misalkan untuk kasus shortnya yang sebelum ditekan. Misalkan masih short, berarti bisa kita pastikan shortnya ini ada di wilayah 1 ini, di jalurnya separator ini gitu ya, di blok separator ini. Tapi kalau misalkan setelah jumper kita angkat sudah tidak short lagi, berarti shortnya ada di beban. Ya nanti kan step by step saya jelaskan itu ya. Anda nanti bisa ikuti. Nah ini setelah 19 voltnya hadir, itu distribusinya kemana aja, menjadi tegangan kerja blok power 3 dan 5. Ini banyaklah materi-materinya, makanya Anda nanti ya pelajari saja pelan-pelan. Insya Allah ini sudah saya sesuaikan dengan jika Anda ikut kursus langsung. Cuman bedanya ini Anda belajarnya tanpa pendampingan. Kalau kursus kan ada yang mendampingi. Ini bedanya Anda belajar sendiri, tapi materinya saya buat sangat sederhana sekali. Ciri khasnya dari tutorial yang saya berikan itu selalu saya berikan gambar peraga dulu sebelum masuk ke skema. Jadi kalau dengan gambar peraga seperti ini Anda paham, nanti lanjut ke skema Anda langsung tahu. Selalu saya berikan langsung implementasi langsung ke skema. Jadi gini, agar lebih jelas, gambar peraga di atas saya aplikasikan ke dalam bentuk skema asli sebagai berikut. Ini langsung saya berikan. Skema saya ambil dari laptop seri sekian dengan motherboard sekian. Anda langsung bisa cari di halaman berikut. Nah, ini Anda nanti bisa langsung cocokkan dengan skema yang saya berikan, gitu ya. Ini saya berikan titik-titik pengukurannya, gitu ya. Ini memang untuk materi volume 1. Ini pembahasan saya fokuskan untuk blok S5 power. Saya ingin sekali nanti setelah rilis volume 2 yang melengkapi volume 1 ini, saya berharap S5 power ini sudah clear, sudah paham semua. Jadi kalau ada kasus laptop mati total seperti itu, yang intinya ada kasus permasalahan laptop di blok 5S power, saya harapkan sudah bisa menanganinya, gitu ya. Jadi modal Anda membeli materi ini sudah kembali. Kan banyak tuh, hampir 60%, hampir 70%
kasus laptop itu kebanyakan ya di blok power S5 seperti mati total. Itu kan kita harus selesaikan dulu untuk blok S5. Nanti ketika laptop sudah ditekan nyala, nanti ada kasus lagi apa enggak? Kalau setelah ditekan nyala langsung tampil ya berarti itu bonus buat Anda. Tapi kalau nanti, oh Pak kok nggak tampil ya, nah berarti itu masalah yang lain, masalah kedua. Jadi kita sudah lepas dari blok S5 power, kita langsung masuk ke blok sistem. Nanti insya Allah untuk blok sistem setelah blok S5 power ini sudah selesai semua, akan saya buatkan untuk tutorialnya. Jadi memang masih panjang, jadi saya harap bersabar karena saya bisa membuat tutorial ini juga sambil bekerja, jadi mengambil sela-sela waktu yang longgar saya gunakan untuk update materi gitu ya. Ini banyak sekali, Anda nanti bisa ikuti. Nah ini misalkan di mana sih lokasi titik pengukuran untuk 3 volt always nya. Nah ini saya berikan, jadi nanti Anda bisa mengikuti nanti dari titik ukur yang saya berikan ini ya. Nah ini saya berikan juga, saya tunjukkan juga distribusi 19 voltnya, dia menjadi pembangkitnya untuk blok CPU gitu ya. Ya intinya Anda ikutilah karena ini memang yang saya sampaikan di sini banyak, rata-rata selalu saya terjunkan ke skema, jadi Anda nanti bisa mengikutinya gitu ya. Ini saya ini aja, banyak sekali soalnya ini ya. Anda bisa lihat, oh materinya hampir ke skema semua. Apa ini? Nah ini distribusi tegangan 3 always-nya kemana saja ada, menjadi syarat kerja EC ya, gitu. Dan nanti bisa saya ikuti sendirilah. 3 voltnya menjadi syarat kerja BIOS, titik ukurnya di mana untuk BIOS gitu. Ini saya sertakan juga. Jadi tujuan saya memang membagikan materi ini, saya tidak menutup-nutupi, memang saya buat transparan karena saya juga prihatin sekali kalau saya lihat-lihat informasi di internet itu materi tentang laptop ini hampir tidak ada yang memadai. Jadi selalu materinya terputus, kalau tidak begitu materinya tidak sulit untuk dipahami gitu ya. Makanya saya inisiatif, toh ini kan juga ilmu kan juga dari Tuhan, jadi kenapa saya harus pelit ilmu kan gitu ya. Ini saya followerkan semua, jadi saya tidak ada istilahnya menutup-nutupi. Ini kalau Anda bisa mengikuti ya kan saya juga yang senang ini gitu ya. Ini saya jelaskan yang tadi di awal power stage gitu ya. Jadi pengertiannya apa ini ikuti saja nanti. Nah ini saya bagi yang kategori blok S5 ini apa sih? Nah ini ya, yang kategori S3 power itu bagaimana gitu, Anda nanti bisa lihat. Nah ini yang tadi di atas di daftar isi saya singgung tentang cara membaca skema, cara mencari kodenya bagaimana, cara mencari skema yang cocok buat motherboard gitu ya. Nah ini sebelum masuk ke skema saya tunjukkan bagaimana cara memahami diagram dulu gitu ya. Jadi nanti dari diagram langsung masuk ke skema, karena sebenarnya diagram itu peta juga yang menunjukkan skema untuk blok ini di halaman berapa gitu. Jadi nanti kalau kita sudah paham diagram kan mencari sirkuit power di skema kan mudah nanti gitu. Ini voltage rail itu maksudnya ideal tegangan, umumnya seperti ini misalkan gitu ya. Ini biasanya di skema sudah dibawakan
Tapi kalau misalkan di skema tidak Anda temukan, Anda biasanya bisa mencari referensi dari dataset IC. Ya. Jadi sebenarnya setiap IC yang terpasang di motherboard itu pihak produsen yang bikin sudah memberikan untuk datasetnya. Jadi untuk informasi cara operasinya dari IC itu, terus ketentuannya itu ada semua, tinggal Anda rajin membaca apa tidak, karena semuanya memang dijelaskan dalam bahasa Inggris, jadi ya Anda membutuhkan software untuk translate nanti kalau kebingungan gitu ya. Nah ini mungkin yang masih belum memahami simbol komponen, saya jelaskan juga kalau tanda seperti ini untuk apa, untuk lilitan gitu ya. Nah, silahkan nanti Anda pelajari sendiri pelan-pelan sambil menunggu untuk volume 2 nya nanti saya hadirkan gitu ya. Nah seperti ini tandanya untuk apa ini gitu. Ada panah keluar, ini berarti tanda bahwa blok ini berkaitan dengan blok lain, biasanya berupa sinyal, bisa berupa data, bisa berupa sinyal perintah atau pemicu, seperti itu ya. Nanti ada, itu Anda akan banyak temukan nanti di skema. Nah, ini saya percepat saja. Nah seperti ini. Ini tadi cara mencari sebuah komponen yang ditulis di skema kewujud aslinya di motherboard, itu ada kodenya seperti ini. Misalnya ini kode untuk apa ini, untuk ESC ini ya, U22, berarti nanti acuannya di motherboard itu ada nanti tulisan U22 nanti di bagian pojok. Anda tinggal cari, pasti sama nanti kalau skema cocok. Nah ini kan hanya contoh saja yang saya berikan berupa gambar. Nah, ini karena kameranya yang saya gunakan ini kualitasnya kurang bagus, jadi kurang jelas gambarnya, tapi paling tidak ini hanya acuan saja biar Anda tahu. Nanti ada videonya juga, nanti pas waktu ukur-ukur tegangan nanti ini kan juga saya demokan juga. Nah ini praktek pengukuran tegangan wajib sesuai skema, jadi saya sampaikan dalam bentuk video itu ya. Ya kurang lebih itu yang saya sampaikan di materi untuk volume 1 ini, yang tadi tujuan flashing BIOS dan alat-alat apa saja yang diperlukan agar mendukung untuk digunakan praktek gitu ya. Ini Anda bisa. Untuk volume 1 ini memang materinya saya fokuskan untuk S5, jadi pembahasan power dulu ini untuk biar menjadi dasar yang bagus nanti gitu ya. Nanti untuk support saya menyediakan sebuah grup di Facebook juga. Saya beri tingkat rahasia untuk ini, untuk security-nya. Jadi jika Anda belum membeli CD, ya saya belum bisa mengundang Anda untuk bergabung ke grup. Karena kalau belum menjadi member, bila Anda mencari di mesin pencarian Facebook itu nggak akan ketahuan, nggak akan terlihat. Karena memang itu kan fiturnya dari Facebook sendiri. Untuk grup itu kan ada yang publik, ada yang tertutup, ada yang rahasia. Kalau menggunakan yang publik sama tertutup itu dicari, di searching bisa, tapi kalau yang rahasia nggak bisa. Yang bisa mencari hanya orang-orang yang sudah didaftarkan ke grup. Nanti akan saya coba demokan halaman grupnya seperti apa, jadi biar Anda tahu nanti gambarannya. Tujuan grup itu ya yang pasti kita bisa sharing-sharing mengenai studi kasus yang sudah solved, atau misalkan mau bertanya-tanya tentang materi dari CD yang saya berikan ini. Misalkan ada yang belum paham, monggo silakan nanti bisa ditanyakan di situ. Insya Allah nanti akan saya jawab semampu saya.
nanti kalau ada studi kasus yang belum terpecahkan, silahkan kalau mau di-share juga boleh. Nanti teknisi yang lain juga banyak yang memberikan masukan, tapi sebaiknya Anda sertakan nanti hasil pengukurannya seperti apa. Jadi sebaiknya jika Anda menanyakan studi kasus, biar nanti yang lain bisa menganalisa, berikan data-data hasil pengukurannya. Terus kronologinya dari pelanggan itu rusaknya kenapa, pemakaian terakhirnya bagaimana. Syukur-syukur kalau nanti ada skemanya, upload sekalian. Jadi nanti biar teman-teman yang lain bisa saling membantu menganalisa gitu ya. Karena yang udah bergabung ke grup ini banyak. Nanti Anda bisa bergabung, nanti bisa saling bersilaturahmi, berkenalan dengan mereka. Yang intinya di dalam grup ini tidak ada yang merasa unggul, semuanya belajar. Jadi memang kalau kita memutuskan untuk berhenti belajar ya kita berhenti, kita nggak akan up to date. Tapi kalau kita mau belajar terus, meskipun nanti ada teknologi terbaru untuk sistem laptop ya, kita insya Allah nanti tetap bisa mengikuti gitu ya. Saya rasa demikian yang perlu saya demokan untuk materi volume 1. Seperti itu gambaran materinya yang saya berikan. Insya Allah nanti untuk volume 2 nya akan saya kupas lebih mendalam untuk S5 Power ini. Jadi saya harapkan nanti setelah membeli volume 2 Anda sudah bisa langsung menangani untuk kasus-kasus kerusakan di bagian blok S5 Power ini gitu ya. Karena ini kan masih volume 1, jadi memang materi belum saya jelaskan semua, tapi cukup untuk dipelajari gitu ya. Karena memang ini ada 78 halaman. Tadi Anda sudah lihat materi yang saya berikan langsung to the point. Saya tidak bertele-tele dalam menyampaikan materi. Saya harap Anda juga bisa memahami dengan mudah dari apa yang saya sampaikan. Demikian yang perlu saya sampaikan. Semoga sedikit materi yang bisa saya berikan ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Tentunya kita bisa lebih memahami tentang ilmu servis laptop ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.